Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu pengajar sekalian, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan kesempatan sehingga bisa bertemu lagi untuk belajar bersama. Bapak Ibu pengajar yang saya hormati, tanpa terasa tahun ajaran baru 2020-2021 sudah semakin dekat. Namun karena pandemi COVID-19 belum berakhir, maka kemungkinan besar proses belajar mengajar masih dilakukan secara daring atau secara online. Oleh karena itu pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan aplikasi Zoom untuk pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu sekalian, aplikasi Zoom ini nanti sangat mudah sekali kita gunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun siswa di rumah, Bapak Ibu di rumah, insya Allah nanti tetap bisa mengadakan proses pembelajaran, tetap bisa mengadakan proses tatap muka, walaupun secara virtual. Oleh karena itu, pada kali ini saya akan menjelaskan cara yang paling simpel, cara yang paling mudah untuk menggunakan aplikasi Zoom ini. Mari kita ikuti tutorial berikut ini. Langkah yang pertama, kita masuk ke browser. Ini boleh menggunakan Chrome, boleh menggunakan Mozilla, atau boleh menggunakan browser-browser yang lain. Nah, dalam hal ini saya menggunakan browser Chrome. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam browser, kita ketik di sini zoom.us. Nah, kalau sudah nanti akan tampil seperti ini. Karena nanti Bapak Ibu sebagai pengajar, maka nanti harus langsung sign in. Jadi harus masuk dulu. Nah, kemudian nanti di sini kita masukkan apa? Kita bisa masuk lewat email ini, lewat email, atau bisa juga lewat sign in with Google. Nah, ini kita coba. Kita masuk ke sini. Nah, kemudian nanti di sini kita diminta untuk verifikasi. Misalnya di sini nanti ada tanggal lahir, misalnya ini untuk verifikasi. Jadi nanti kalau misalnya baru masuk nanti seperti ini, kita lakukan. Nah, kemudian kita masukkan tahunnya. Nah, cari, atau nanti juga bisa diketik langsung, kemudian klik continue. Nah, ini kita diminta untuk verifikasi. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu masih pertama kali ini, berarti Bapak Ibu buat masuk ke Zoom harus create account, diminta untuk membuat account. Nah, sekarang kita buat di sini. Nanti di sini ada profile, ada meeting dan seterusnya. Atau nanti Bapak Ibu sekalian tidak bisa juga Zoom-nya itu sudah di-download. Jadi di-download di PC atau mungkin di laptop atau mungkin di HP. Tapi karena Bapak Ibu mengajar, mungkin akan lebih mudah kalau menggunakan laptop. Nah, kalau pertama kali masuk, mungkin kita bisa memasukkan profilnya. Kita bisa edit profil. Misalnya di sini saya pakai nama saya. Misalnya kalau ini mau diedit, boleh. Misalnya diganti namanya apa gitu, silahkan. Kalau enggak ya kita biarkan saja. Kemudian kita masuk ke meeting. Nah, kita masuk ke meeting ini. Kemudian kita atur schedule-nya atau kita atur jadwalnya. Nah, schedule new meeting. Kita atur jadwal meetingnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita masukkan topik meeting. Misalnya karena ini kebetulan saya mengajar biologi, maka saya masukkan topik itu sesuai dengan materi yang akan saya berikan. Misalnya di sini saya akan memberikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini nanti terserah Bapak Ibu nanti memasukkan topiknya seperti apa, nanti disesuaikan saja. Kemudian nanti di sini
diberikan deskripsinya. Nah, ini opsional, artinya opsional itu boleh diisi, boleh tidak. Nah, misalnya ini saya isi saja, misalnya biar gampang, misalnya materi, misalnya materi pertumbuhan, ini tidak diisi juga gak apa-apa, dan perkembangan, misalnya pada tumbuhan, misalnya seperti itu. Silahkan nanti diisi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti kita jadwalkan meetingnya. Di sini dijadwalkan tanggal berapa, misalnya di sini tanggal 2 bulan 7 2020. Jamnya jam berapa? Nah, misalnya ini saya jadwalkan jam 7, atau misalnya terserah nanti Bapak Ibu di sini ada pilihan apa namanya jamnya. Di sini misalnya saya jadwalkan jam 7. Nah, nanti di sini dipilih AM atau PM. Nah, kemudian durasinya berapa? Bisa dipilih 1 jam, bisa dipilih misalnya 2 jam dan seterusnya. Kemudian ini saya pilih 1 jam saja. Time zone misalnya di sini jangan lupa nanti kita tentukan GMT yaitu Jakarta karena kita berada di Indonesia. Kemudian untuk meeting ID. Nah, meeting ID ini ada 2 pilihan, ada generate automatic dan kemudian personal. Nah, terserah nanti dipilih yang mana. Ini saya pilih yang pilihan yang pertama. Nah, kemudian yang berikutnya meeting password. Ini kalau seperti ini berarti nanti siswa atau mahasiswa harus ikut meeting, nanti bisa menggunakan password yang ada di sini ini. Nah, ini seperti itu. Kemudian video untuk host. Nah, video host harus on. Nanti hostnya adalah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pengajar sebagai host, kemudian partisipan itu nanti adalah siswa atau mahasiswa dari Bapak Ibu sekalian. Ini videonya juga harus on, nanti biar kelihatan. Kemudian nanti di sini ada meeting option, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah enable join before host. Artinya kalau ini kita centang, maka siswa itu atau mahasiswa itu bisa join sebelum meeting dimulai. Ini kalau kita centang. Tapi kalau kita tidak kita centang seperti ini, maka nanti baru bisa join kalau meetingnya sudah dimulai. Ini saya centang saja, nanti biar bisa join terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini ada mute partisipan entry. Ini kalau nanti saya centang, maka nanti partisipan atau peserta itu nanti akan mute untuk videonya juga, atau bisa juga nanti untuk audionya. Oleh karena itu ini tidak perlu dicentang. Ini saya biarkan waiting room. Kemudian nanti di sini ada record the meeting automatic on the local computer. Ini kalau saya klik, maka nanti proses belajar mengajar Bapak Ibu sekalian nanti akan terrekod secara otomatis atau terekam secara otomatis. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Ini tidak usah saya centang misalnya. Kemudian klik save. Nah, ini nanti ditunggu. Nah, sudah. Nanti di sini akan muncul seperti ini. Akan muncul di sini topiknya pertumbuhan dan perkembangan. Nanti dimulai jam 7 misalnya. Kemudian nanti di sini ada meeting password. Ada meeting password, invite link. Jadi nanti mahasiswa atau siswa itu bisa mengikuti meeting kita dengan klik ini. Nah, kemudian ini sudah saya tentukan. Nah, kemudian jangan lupa Bapak Ibu pengajar sekalian, ini kita copy nanti. Kita copy, klik di sini. Kemudian nanti, nah di sini akan muncul tulisan seperti ini, copy meeting invitation. Ini artinya nanti ini kita share ke grup WA misalnya, atau grup media sosial yang lain ke siswa atau mahasiswa kita. Ini akan saya coba. Saya klik di sini, copy di sini. Nah, kemudian nanti setelah
ini, kemudian nanti kita share, misalnya ke grup WA. Nah, ini misalnya akan saya share ke kelas 12 IPA. Maka nanti cukup di copy paste di sini. Nah, ini saya ketik paste di sini. Kemudian nanti dikirim. Nah, sehingga nanti apabila ada siswa atau mahasiswa yang mau join meeting ya atau mengikuti pelajaran Bapak Ibu sekalian, tinggal klik ini. Nah, kalau misalnya nanti diklik ini, jadi join meeting yang warna biru ini, maka nanti tidak perlu memasukkan password ini. Saya kira cara yang paling gampang. Atau cara yang kedua, dengan memasukkan ID meeting ya atau meeting ID dan memasukkan password. Nah, itu nanti siswa atau mahasiswa cara seperti itu. Ini kita undang untuk mengikuti pembelajaran yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu nanti sebaiknya ini kita share sebelumnya. Misalnya meetingnya itu tanggal 2 misalnya, mungkin bisa saja nanti di-share sehari sebelumnya atau nanti bisa di-share beberapa jam sebelumnya. Yang penting jangan terlalu mendadak karena bisa jadi nanti siswa atau mahasiswa itu tidak aktif. Nah, nanti kalau nanti seperti yang tadi sudah saya sampaikan, nanti kalau siswa atau mahasiswa itu mau join, tinggal klik ini ya, klik tautan ini atau link ini, atau mungkin bisa masukkan meeting ID dan password. Nah, oke, kita kembali ke sini lagi. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita tunggu sampai siswa atau mahasiswa itu join dan kita tunggu nanti sesuai dengan jam yang saya tentukan. Misalnya di sini jamnya jam 7. Nah, sementara di sini masih menunjukkan jam 6.33, berarti meeting belum dimulai. Saya tunggu kurang lebih 30 menit lagi. Untuk selanjutnya kita klik start this meeting. Nah, kita masuk, kita tunggu prosesnya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini sudah muncul wajah saya. Nah, di sini perlu saya jelaskan, ini saya zoom biar kelihatan besar. Yang pertama di sini adalah ada gambar mic ini. Kalau di sini warnanya hijau, ada hijau naik turun ini, artinya mic-nya ini adalah aktif. Nah, ini juga bisa dinonaktifkan. Kalau misalnya nanti diklik seperti ini, maka nanti hilang. Nah, maka ini harus diaktifkan. Kemudian video. Nah, ini di sini kelihatan saya. Ini videonya on. Ini juga bisa kita off-kan. Misalnya videonya mau di-off-kan. Nah, nanti akan muncul gambar profil Bapak Ibu sekalian. Ini saya on-kan saja. Kemudian nanti di sini yang perlu saya jelaskan lagi adalah partisipan. Nah, ini partisipan itu artinya peserta. Jadi nanti di sini adalah murid atau siswa mahasiswa dari Bapak Ibu pengajar sekalian. Kita invite nanti di sini, bisa invite lewat sini nanti. Nah, nanti bisa di invite lewat email, lewat Gmail maupun lewat link. Kemudian yang berikutnya nanti kita lihat nanti apakah sudah ada peserta yang code. Nah, di sini ada satu peserta ini, Alia ini. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai pengajar ini harus di admit. Nanti kalau di remove akan hilang, kita admit. Kita coba. Nah, nanti tampilnya seperti ini. Kita mungkin bisa tampil wajahnya siswa. Ini hanya contoh saja. Nanti yang tampil seperti ini, misalnya seperti itu. Jadi nanti ini hanya contoh. Tidak saya tampilkan siswanya. Nah, ini berarti partisipannya siswanya 1. Nanti kalau ditambah lagi misalnya 30, 40, 100 hasilnya
ya nanti silahkan. Di sini partisipannya hanya 2. Kemudian chat. Nah, di sini chat ini nanti ada 2 pilihan. Jadi di sini ada everyone. Artinya kalau kita memilih yang everyone ini nanti maka semua siswa atau semua mahasiswa akan bisa membaca chat kita. Atau bisa juga nanti kita pilih chat pribadi, artinya hanya untuk siswa yang kita pilih saja. Kemudian yang berikutnya record. Nah, ini record ini nanti untuk menyimpan atau untuk merekam. Jadi nanti kalau kita Bapak Ibu record ini diaktifkan, maka secara otomatis meeting yang Bapak Ibu lakukan itu akan terrekod atau nanti akan terekam secara otomatis. Nah, kemudian nanti di sini yang paling penting, jadi ini yang paling penting, coba ini saya besarkan. Nanti yang paling penting adalah di sini share screen ini penting ini. Nah, nanti di menu share screen ini Bapak Ibu sekalian bisa menampilkan materi ajar, misalnya dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk yang lain. Coba nanti ini harus saya siapkan dulu, misalnya saya siapkan materi ajarnya, misalnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini saya cari dulu nanti, misalnya saya buka dulu materi ajarnya. Nah, ini misalnya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini misalnya sudah saya siapkan dalam bentuk PowerPoint, ini saya buka dulu. Jadi nanti di dalam Zoom ini Bapak Ibu sekalian juga bisa menampilkan materi ajar, baik itu dalam bentuk PowerPoint atau mungkin nanti dalam bentuk video atau dalam bentuk yang lain. Nah, nanti kita tampilkan di sini. Nah, kembali ke sini nanti saya besarkan tampilannya. Kemudian nanti di sini saya klik share screen. Nah, ini. Kemudian nanti setelah di share screen nanti pilih ada basic, ada advance. Kita pilih yang basic. Nah, ini klik dulu ini. Ini kemudian share. Boleh juga seperti itu, nanti terserah. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ini tampilannya di video nanti seperti yang ada di layar ini. Kita bisa pindah-pindah seperti ini nanti. Nah, ini nanti perlu diatur tampilannya. Nanti siswa akan melihat secara langsung seperti ini. Nah, coba ini saya klik di sini misalnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kita coba kalau nanti dibesarkan nanti seperti ini. Nah, jadi nanti ini tampilan di siswa, nanti siswa Bapak Ibu sekalian nanti akan bisa melihat seperti ini. Terus nanti tadi. Nah, ini nanti bisa dilihat di tampilan siswa. Nah, cuma nanti kalau di sini nggak kelihatan karena kita sebagai pengajar, ya nanti yang tampil nanti di sini ada fotonya siswa. Nah, ini karena di sini hanya contoh, maka di sini tidak saya berikan fotonya. Nah, cuma nanti tampilan di siswanya maka akan tampil materi ajar Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa di satu-satu begini. Jadi tidak usah dibesarkan, cukup begini nanti. Karena nanti yang tampil hanya ini saja. Ini tidak akan kelihatan. Nah, ini. Jadi seperti itu. Kemudian ini kalau selesai maka stop share. Nah, kalau stop share nanti seperti ini lagi. Nah, kemudian ini kalau nanti sudah, nanti di sini bagaimana kalau kita mau mengakhiri meeting. Nah, kalau mau mengakhiri meetingnya sudah selesai, ya tinggal klik ini aja. Klik end meeting, end. Nah, di sini kemudian ada pilihan end meeting for all, artinya nanti berarti meeting ini kita akhiri secara keseluruhan semuanya, atau kalau live meeting berarti yang keluar hanya kita saja. Kita pilih yang ini, yang all saja. Nah, nanti akan
Ini berarti meeting sudah selesai. Jadi sangat mudah sekali penggunaan aplikasi Zoom ini, sehingga nanti bisa diaplikasikan pada proses belajar mengajar dari Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan sekiranya video ini bermanfaat, maka silahkan Bapak Ibu sekalian share ke rekan-rekan, ke teman-teman Bapak Ibu sekalian. Selamat mencoba, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.